Sebagai umat Islam, kita wajib mengimani setiap rukun iman. Iman tidak hanya diucapkan lewat kata-kata saja, tetapi juga harus diwujudkan dengan perbuatan. Wujud keimanan yang bisa kita lakukan adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu juga sebagai tanda cinta kita kepada Allah SWT. Cinta diartikan sebagai kecenderungan hati kepada sesuatu yang menyenangkan. Dalam agama Islam, cinta disebut juga dengan mahabbah. Tingkatan cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah SWT. Seseorang yang mencintai Allah, maka dia akan selalu mengingatnya kapanpun dan dimanapun ia berada, baik ketika sedang berdiri, duduk, berbaring, maupun sedang melakukan apapun. Seseorang bisa saja mengatakan bahwa ia mencintai Allah lebih dari apapun juga. Tetapi, sikap yang ditunjukkan belum tentu sejalan dengan apa yang ia katakan. Karena sejatinya seseorang yang benar-benar mencintai Allah akan mengutamakan segala sesuatu yang disenangi di atas diri mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut. Ketika seseorang hamba sebenar-benarnya mencintai Allah, maka cinta itu akan mengaruhi seluruh kehidupannya. Kecintaan kepada Allah sudah seharusnya menjadi cinta yang paling utama daripada kecintaan kepada duniawi. Cinta kepada Allah merupakan keabadian, tidak hanya ketika manusia hidup di muka bumi saja, tetapi juga sampai mereka meninggal dunia, menjalani kehidupan di dalam akhir. Allah pasti akan menguji setiap hambanya yang mencintainya dengan berbagai ujian. Hal ini sebagaimana telah dipahami oleh para nabi dan rasul-rasul terdahulu. Ujian sejatinya berguna untuk menaikkan derajat. Apabila seseorang hamba mampu melalui ujian Allah, maka Allah akan meninggikan derajat hamba tersebut. Lalu apa saja sih tanda-tanda kita cinta kepada Allah? Yang pertama, kita mencintai Rasulullah SAW. Kita juga harus mencintai Rasulullah yang merupakan pembawa risalah terakhir yang diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akidah dan akhlak umat manusia. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya pasti juga akan mencintai Al-Quran. Wujud cinta kepada Al-Quran dapat dilakukan dengan selalu membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan saya. Lalu mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah SWT, misalnya menjalankan salat tepat pada waktunya. Allah tidak menyukai orang yang suka menunda-nunda salatnya, apalagi jika tidak ada udzur syar'i yang menyertainya, karena menunda-nunda salat adalah bagian dari sikap melalaikan salat. Menjauhi perbuatan dosa. Apabila kita sungguh-sungguh mencintai Allah, kita tidak akan rela apabila Allah marah dengan kita sehingga kita menghindari hal-hal yang dapat membuat Allah murka. Yang terakhir, tidak gentar menghadapi hinaan. Allah akan senantiasa menolong dan memberikan jalan terbaik meskipun orang lain banyak yang tidak menyukainya. Pendirian ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika menghadapi celaan dari kaum kafir Quraisy ketika menyampaikan dakwah Islam. Lalu berikut ini cara meningkatkan cinta kepada Allah SWT. Yang pertama, memahami berdasarnya cinta Allah kepada hambanya. Hal itu yang selalu dilakukan Allah kepada hamba-hambanya selama ini, memberikan banyak hikmat kepada para hambanya, baik yang mukmin maupun tidak, kesehatan, kekayaan, giren, makanan, pekerjaan, dan segala sumber yang alam yang ada di bumi. Ini adalah wujud hikmat yang Allah berikan. Yang kedua yaitu senantiasa membersihkan hati. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak zikir, istighfar, dan tobat kepada Allah, menyadari bahwa begitu banyak dosa yang telah dilakukan. Dan terakhir yaitu mempelajari ilmu agama secara mendalam. Dari ilmu yang didapatkan
itulah seseorang mengetahui kebesaran dan keunggulan Allah. Ia akan merasa rendah diri di hadap Allah karena menyadari betapa lemah dirinya, sehingga lunturlah sifat sombong dan merasa. Materi terakhir yaitu hakikat tawakal kepada Allah SWT. Tawakal secara bahasa artinya memasrahkan, menggunakan sesuatu, mewakilkan, atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah SWT. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikannya. Hal ini tertuang banyak dalam ayat Al-Quran, di antara surat Al-Maidah ayat 23. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Seseorang yang menerapkan sikap tawakal akan memiliki keyakinan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang sia-sia. Urusan diterima atau ditolaknya amal merupakan hak penuh Allah SWT. Tugas seorang hamba hanya meramal sebaik-baiknya, meskipun harapan atas amal kebaikan tersebut belum tercapai secara sempurna. Ia tetap memiliki semangat. Ada juga manfaat tawakal. Apa aja sih manfaat tawakal? Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Setan adalah makhluk Allah yang ingkar dan selalu berusaha memujuk manusia ke dalam kesesatan. Tetapi bagi seseorang yang bertawakal kepada Allah, maka godaan setan tidak akan mempengaruhi kepadanya. Innahu laisa lahu sultanun a'la'ul ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya ia setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal, hanya kepada Tuhan mereka. Surat An-Nahl ayat 99. Yang kedua, diberikan rezeki yang cukup. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupkan rezekinya oleh Allah SWT. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Bertawakal kepada Allah juga akan membuat seseorang dicintai oleh Allah. Yang terakhir, diberikan kekhidmatan dan tiada hentinya. Allah akan memberikan hikmatnya berupa kesenangan dalam keadaan yang tidak diduga pada muslim yang bertawakal hanya kepada Allah. Demikianlah berbagai manfaat atau keutamaan yang akan kita dapatkan apabila kita bertawakal kepada Allah.